Berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Haji Insinyur Tubagus Luai. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Sini ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK 3. SMK 3. Yes. No. Sekali lagi, Pak. Oh gitu. Ya. Karena 3 kali ya. 3 kali, Pak. SMK 3. Yes. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Malam hari ini saya bisa silaturahim jumpa dengan keluarga besar CMK 3 ya. Klaster Mutiara Korelet ya gitu. Dan saya sangat bahagia ya pada malam hari ini di samping ketemu Pak RT dengan tokoh masyarakat ya. Ibu-ibu juga ada anak-anak kita ya yang sangat gembira ya dengan acara ini. Saya lihat tangkap gitu ya, luar biasa. Tadi saya setelah tiba saya coba melihat gitu ya, melihat jalan yang kebetulan kita usulkan berhasil gitu ya di sebelah mana? Sebelah barat ini ya. Ya tadi ya alhamdulillah ya, mudah-mudahan itulah walaupun saya belum pernah ke sini gitu kan ya. Karena kepercayaan dari keluarga besar CMK 3 saya juga terpilih menjadi anggota dewan kan gitu ya. Tepuk tangan buat CMK 3 ya. Sehingga udahlah walaupun saya belum dilantik, bangun aja itu nanti kan gitu ya. Alhamdulillah saya dilantik ya 1 bulan yang lalu lah ya gitu ya. Jadi itulah spontanitas dari kami ya untuk keluarga besar CMK 3 juga tentunya pada kesempatan ini luar biasa ya, kehadiran Bapak Ibu sekalian menambah semangat kita, semangat kami ya dalam rangka untuk bagaimana mengemban amanah sebagai anggota Dewan Provinsi Banten. Nah kan gitu ya. Nah tadi oleh MC dikatakan saya sedang reses ya. Sedang? Bu? Saya sedang apa? Apa itu reses? Nah, apa itu coba? Coba. Siapa yang bisa jawab? Ibu-ibu dulu maju ke depan. Ada door prize pokoknya. Silakan ibu-ibu, ada pertanyaan. Tinggal buka Google tuh, anak-anak udah bisa buka Google tuh ya. Ya, nggak apa-apa. Apa itu reses? Boleh. Biar kita interaktif ya. Ya. Yang kesempatan pertama kita kasih ya sini. Nggak apa-apa. Minta itu. Bapak izin menjawab ya. Siapa namanya? Nama saya Alsya Keni Nazira. Kelas berapa? Kelas 9. Oh. Izin jawab ya Pak. Iya. Setahu saya yang saya pelajarin di sekolah masa reses itu masa istirahat. Ya, terus? Udah itu saja yang saya tahu. Waduh. Itu nggak apa-apa. Coba temannya dibantu biar tambah lengkap. Ya. Ada? Alsya. Alsya.
Kelas 9 itu kelas berapa berarti? Kelas 3 SMP. Oh, kelas 3 SMP. Tepuk tangan buat Alsa berani. Jadi memang reses itu sebetulnya sedang istirahat di masa kerja. Dari persidangan sebutnya kalau kita kerja masa persidangan. Masa persidangan karena fungsi dewan itu adalah membuat peraturan untuk ditetapkan. Nah, gitu. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya. Kalau ibu-ibu, ibu-ibu dulu nih, bukan bapak-bapak. Ibu-ibu habis melahirkan namanya apa itu? Kalau istirahat namanya? Apa? Bed rest tuh. Bed. Wajar dia nih pas belum jawab ya. Bed rest istirahat di tempat tidur. Kita yakini bagi ibu, apalagi yang baru di sesar ya, umpamanya melahirkannya di sesar, istirahat di tempat tidur. Bagi si ibu yang baik, ya, bukan hanya tidur aja di tempat tidur itu, tapi pasti ingin memeluk bayinya. Benar nggak Bu? Benar apa iya? Ya kan? Ya sekali-kali pengen dipeluk sama bapaknya kan gitu ya. Itu bed rest. Bagi bapak-bapak, juga ibu-ibu, bapak-bapak terutama nih bawa mobil masuk tol, mau arah ke Serang, mau arah ke Bandung, mau arah ke Jogja sana, mau arah ke Cirebon, ada yang namanya rest area, tempat istirahat. Ya, bagi pengendara yang baik, bukan hanya istirahat di situ, tapi dia bagaimana lihat kendaraannya, apakah bannya masih utuh, ya, apakah bensinnya sudah terisi, apakah yang bersama-sama dengan tanda pengendara itu, keluarganya atau temannya sudah ke toilet dan sebagainya. Nah, jadi kalau bagi pengendara yang baik itu memperhatikan itu. Tadi sebagai ibu yang baik, dia perhatikan bayinya walaupun baru bed rest. Nah, dewan juga sama, sedang istirahat. Nah, tapi saya berusaha ingin seperti pengendara yang baik di jalan tol, ingin seperti ibu yang baik, meriksa bayi dan sebagainya dan keluarganya. Nah, dewan yang baik adalah walaupun dia sedang istirahat, seperti yang disampaikan oleh Adinda tadi, ya, Ananda tadi, tapi dia juga berusaha untuk jumpa dengan masyarakat. Nah, tadi apalagi kata Pak RT nanti ada aspirasi dan sebagainya. Ya gitu ya. Nah, ini atas keberaniannya. Terima kasih. Iya. Makasih ya Pak. Ya. Bagus, ya. Kelas 3 SMP sudah berani. Nah, gitu. Bapak Ibu sekalian, ya, kita interaktif aja sambil juga supaya anak-anak kita tambah berani. Sekarang ibu-ibu nih. Fungsi dewan itu ada berapa sih? Coba. Tinggal dibuka Google aja. Fungsi dewan itu ada berapa? Dan apa saja tinggal dibuka. Bu, kalau bapak-bapak pasti bisa jawab cepat. Tapi kalau bapak ibu-ibu yang dapat door prize, saya yakin itu buat beli kopi sama-sama kan itu ya. Bu, siapa yang tunjuk Bu? Siapa yang berani? Nanti jangan kalah sama anak-anak lagi nih. Ibu yang di belakang, mari ke sini ada. Ayo Bu, siapa Bu? Siapa? Nah, itu. Siapa namanya? Ibu Sofi. Sofi. Oh. Seperti adik saya namanya Sofi nih. Ya. Pak. Fungsi dewan itu ada berapa? Ada 3. Oh, ada 3. Satu fungsi pengawasan. Ya, boleh. Penyelenggaraan sama undang-undang. Oh.
Masih belum lengkap. Dari pertama nggak apa-apa. Fungsi penyelenggaraan undang-undang, Ya, pembuatan pembuatan undang-undang. undang-undang, Ya. fungsi pengawasan, Ya. dan fungsi keuangan, Nah, pendanaan. pendanaan. Ya, kita nggak apa-apa Wir. Makasih ya Pak. Ya. Fungsi dewan itu 3. Pertama, membuat peraturan daerah. Kalau di tingkat provinsi, di pusat membuat undang-undang, ya. Legislasi. Ini namanya legislatif. Membuat peraturan daerah. Yang kedua, penganggaran. Ya gitu. Tadi untuk ngebangun jalan di belakang itu kalau nggak ada duitnya, Pak RT punya visi, punya misi supaya lingkungannya bagus. Pengen ngebangun jalan. Tapi kalau nggak ada duitnya, Pak, perlu penganggaran. Yang ketiga, pengawasan. Ya, dinas-dinas kita, Pak Gubernur kita kasih dana untuk kegiatan. Nah, apakah tepat nggak? Itu di situ. Ya. Jadi apa itu reses tadi itu 3 fungsi kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nah, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan ya bahwa di Provinsi Banten ini harus kita perhatikan ya. Di Tangerang Raya terutama di mana kita berada ya, apalagi di Panongan ya gitu ya, sebagai daerah terbuka ya kan gitu, daerah terbuka di mana tanda petik ini kalau kita tidak hati-hati kita akan kalah bersaing anak-anak kita nantinya. Karena apa? Di Kabupaten Tangerang ini ya, atau di Provinsi Banten itu lama sekolah kita berapa tahun baru coba? Ada yang bisa jawab? Lama sekolah kita, rata-ratanya lama sekolah di Provinsi Banten itu berapa? Berapa? Kata siapa? 12. Ayo. Sini nggak apa-apa anak laki-laki sekarang. Ini berani. Tepuk tangan buat anak laki-laki nih. Siapa namanya? Revan. Oh. Lama sekolah di Provinsi Banten berapa tahun? Enggak. Itu wajib sekolah. Lama sekolah di Provinsi Banten berapa? Sudah berapa ini? Nggak apa-apa, jangan diketawain. Udah berani nih. Nah, ya tinggal dibuka Google aja tuh, bantuin. Udah ke depan. Lama sekolah kita. Kata siapa? Berapa? 9. Jadi kode di Google. Itu ngejeblosin tuh tadi itu. Lama. Ya, rata-rata lama sekolah disebutnya ya. Harus lengkap dong. Berapa, Bu? Supaya biar tahu lah, kita santai aja ya. Pak RT ya, nggak apa-apa ya. Ya. Kalau di Jogja sudah 13 tahun. Di Jakarta 11 sampai 12 tahun. Kalau di Jawa Barat baru 8,6 tahun. Loh, di Jawa Tengah juga sama, 8, sekian. Nah, kalau di Banten berapa? Ntar lagi. Ya karena angkanya dekat-dekat, ya kita kasih uang aja nggak apa-apa nih.
Ya. 8,9 tahun. Jadi baru SMP kelas 2. Dah, Irfan makasih ya. Iya. Berani. Nah, gitu. Bapak Ibu sekalian, kita bisa bayangkan ya. Kalau anak-anak kita ya, betul mungkin di Mutiara Korelet nih Bapak Ibu sekalian nantinya insya Allah SLA semua. Di perumahan ini. Coba kalau kita di perkampungan, jangankan di sini gitu ya. Saya tinggal di Kecamatan Kelapa II, umpamanya. Dekat Lipo. Banyak itu teman-teman kita ya, tetangga kita yang di perkampungan itu ya, nggak sekolah, nggak lulus SD, Pak RT-nya juga baru lulus SD dan sebagainya. Nggak apa-apa, tapi semangatnya tinggi. Coba bayangkan di Tangerang ini, di Jambe, di Panongan ini, belum kalau di Kresek, di Kerunjuk sana, waduh, di Mauk dan sebagainya, di Gunung Kaler. Nah, betul di perumahan-perumahan ini rata-ratanya SLA Ketanas. Apalagi di sini yang sarjana, pasca sarjana pasti ada. Nah, tapi rata-rata di Tangerang adalah di Provinsi Banten adalah 8,9 tahun. Coba dibanyakan di Pandeglang, di Lebak sana. Waduh. Nah, kalau ini kita perhatikan pendidikan anak-anak kita, ya, ini agak repot nantinya. Ya, maka ke depan nitip kepada RT dan tokoh masyarakat, jangan anak kita dibiarkan sendirian tanpa ada pendampingan, ya kan gitu ya. Karena ke depan tambah berat, ya kan. Cari sekolah aja berat, apalagi kerja kan gitu kan. Nah, gitu. Maka itulah, itu di Provinsi Banten adalah tugas pokok tuh. Ya, fungsinya kan gitu. Jadi itulah. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan lupakan masalah pendidikan. Masalah pendidikan anak-anak kita, kan gitu ya. Apalagi Tangerang daerah terbuka, orang investasi ke Tangerang, ke Banten ini, ya, kadang-kadang sudah membawa tenaga kerja dari luar, ya, sudah bawa. Nah, kalau tadi pendidikan di masyarakat kita 8,9 tahun belum lulus SMP, bisa dibayangkan. Nah ini, maka untuk itu masalah pendidikan itu penting, ya gitu, masalah pendidikan. Nah, yang kedua juga masalah kesehatan. Nah, jadi ibu-ibu, walaupun pendidikannya tinggi tadi, kalau kitanya sering sakit-sakit ya repot, ya, nggak produktif nantinya. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, nah di Banten ini juga di Tangerang ini, ya, masalah kesehatan ini masih ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah banyaknya angka kematian ibu hamil yang wafat. Nah ya, kalau wafatnya mah takdir ilahi. Tapi di perkampungan kita akses terhadap tenaga medis itu lemah. Yang kedua juga banyak anak-anak yang baru melahirkan juga wafat. Ya, karena akses terhadap kesehatan itu lemah. Nah, makanya pendidikan kesehatan itu sangat penting. Nah, yang ketiga infrastruktur. Tadi supaya lingkungannya bagus, kualitas lingkungannya bagus, infrastruktur juga harus bagus. Ya kan? Bayangkan kalau 10 tahun yang lalu nih, 15 tahun yang lalu di sini nih mau ke sini lewat mana ini kan gitu kan ya? Pasti repot. Kan gitu. Maka di samping pendidikan kesehatan juga infrastruktur itu penting. Nah, gitu. Jadi kita doakan bahwa ke depan di Mutiara Korelet ini ya, klaster Mutiara Korelet ini kualitas lingkungannya semakin meningkat, ya kan itu ya. Harus kita tingkatkan bersama-sama, perlu kita kepedulian, keberpihakan, kan gitu ya. Nah, bagaimana kualitas lingkungan perumahannya tambah bagus di sini. Nah, itu. Nah, sekarang ini di Panongan diperkirakan
5 tahun yang akan datang nih penuh. Ya, susah cari lahan untuk kalangan menengah ke bawah. Ya, sekarang orang cari rumah sudah ke ya Cisauk sana. Cisauk juga sudah pengembang besar semua. Pasti ke Jambe. Jambenya juga berbatasan dengan Bogor, dengan Tipar dan sebagainya. Nah, ini di Panongan ini lokasinya bagus nih, CMK. Sebentar lagi ada pintu tol di sini kan kita kan. Nah, sayang nih kalau nggak kita jaga, tidak kita tingkatkan kualitas lingkungan perumahan kita. Nah, gitu. Nah, insya Allah saya dengan Pak RT kemarin udah kita lakukan pemasangan paving block kan ya, jalan. Ya, nanti ke depan terus akan kita bersama-sama dengan masyarakat di sini peningkatan kualitas lingkungan. Betul, ini sebenarnya fungsinya tugas utamanya pemerintah kabupaten. Tapi tadi pemerintah kabupaten juga banyak urusan. Kalau dibiarkan hanya tergantung kepada pemerintah Kabupaten Tangerang, kasihan masyarakatnya. Jadi maka provinsi harus turun, harus berperan aktif di lingkungan ini. Nah itu, jadi disitulah perlunya teman. Nah ya, perlunya teman, ya gitu di sini nih gitu. Karena Pak RT walaupun itu punya hak, ya punya hak masyarakat sini untuk membangun, mendapatkan tanda petik tadi fungsi dewan itu penganggaran. Kalau Pak RT dengan bapak-bapak datang ke Serang, ke kantor gubernur minta jalan, kalau nggak ada temennya susah, ya kan? Ya, walaupun punya hak di situ. Nah, disitulah perlu ada wasilah, perlu ada teman, perlu ada perwakilan. Nah, yang berpihak kepada masyarakat. Nah, kan gitu ya. Jadi sekali lagi ingatkan bahwa kita harus perhatikan pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga infrastruktur. Nah, sehingga dari 3 inilah akan berkembang sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, nanti juga berkaitan infrastruktur kaitan dengan peningkatan ekonomi dan sebagainya. Saya pikir itu Pak RT, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Terima kasih atas pertemuannya. Ya, insya Allah saya bersama Pak RT dan tokoh-tokoh masyarakat bagaimana peningkatan kualitas lingkungan di CMK 3 ini. Terima kasih. Amin. Tepuk tangan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.